why you call them ferals. I say one thing. Cerita diawali dengan berita di televisi yang memperlihatkan siaran langsung tentang kejadian mengerikan di sebuah bandara, di mana menurut laporan kepolisian hal itu diakibatkan oleh serangan manusia yang telah terinfeksi oleh virus. Entah virus aneh apa itu, tapi hal itu membuat penderitanya bertindak sangat agresif dan berubah fisik mereka layaknya zombie. Selama 2 tahun terakhir, pemerintah Amerika dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah berupaya menghentikan pandemi tersebut. Bahkan seluruh tentara sudah dikerahkan untuk memusnahkan mereka yang telah terinfeksi. Tapi semua itu sia-sia saja karena virusnya sudah terlanjur menyebar ke seluruh dunia. Sehingga pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan rumah sampai waktu yang belum ditentukan. Beralih ke kota sebelah yang sudah terkena wabah dan seorang bocah bernama Leo yang sedang menonton kartun kesukaannya di televisi. Yang mana seluruh tiba-tiba saja berhenti dan langsung diganti dengan berita nasional tentang wabah aneh yang menyebar sangat cepat. Sehingga Leo segera mencari keberadaan ibunya untuk memberitahukan kabar ini, yang saat itu sedang mengemas pakaian untuk dibawa pindah ke kota lain. Kebetulan saat ini sang ayah masih ada jadwal terbang yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mereka diminta untuk pergi duluan saja ke kota yang belum terinfeksi. Tak lama pun mereka dikejutkan oleh suara berisik-berisik yang berasal dari luar dan bergegas untuk memeriksanya, yang ketika menaikkan barang-barang ke bagasi. Namun tiba-tiba beruntung Abi berhasil selamat karena bersembunyi di kolong mobil. Namun nasib naas harus menimpa ibu dan sang adik yang kini sudah menjadi zombie. Melihat Leo adiknya yang sangat sekarat, Abi merasa perlu untuk menolong meski itu percuma saja karena dia sudah terinfeksi. Dan ya, muncullah seorang anggota tentara bernama Cassius yang berhasil menolong Abi dan langsung menembak kepala si ibu hingga tewas. Namun saat akan pergi, Leo yang sudah terinfeksi juga ujung-ujungnya menghadang dan bermaksud untuk menyerang, sehingga Cassius merasa perlu untuk mengakhiri penderitaannya. 10 tahun setelah populasi umat manusia hanya tinggal 10%, kini Abi menjadi sosok gadis tangguh dengan kemampuan menembak dan bertarung yang terus Cassius latih, dengan fakta bahwa planet bumi sudah dikuasai oleh populasi zombie yang jumlahnya jutaan. Tak banyak yang bisa Abi lakukan jika bukan latihan selain harus bertahan dari zombie yang harus bermunculan. Mereka juga harus menjaga stok makanan tetap aman dan serangan penyintas lain yang tak punya belas kasihan. Sama seperti malam-malam sebelumnya, Abi dan Cassius beristirahat di tengah hutan menggunakan tenda yang dikelilingi tali pembatas, termasuk beberapa lonceng yang bertujuan sebagai alarm kalau ada makhluk yang asing mendekat. Dan benar saja, saat sedang tidur, tali yang telah terpasang rupanya tersenggol oleh sesuatu, sehingga Cassius langsung keluar untuk memeriksanya. Dan ya, Cassius berhasil menembak salah satu zombie yang berhasil menemukan dan berusaha menyerang perkemahan mereka. Sadar jika tempat ini sudah tidak aman lagi, mereka pun dengan cepat membereskan tenda dan pindah dari sana karena kemungkinan banyak zombie yang akan berkeliaran. Perjalanan pun terhenti saat mereka mendengar suara tembakan yang kemungkinan berasal dari penyintas lain, yang setelah diperiksa tembakan tersebut berasal dari mobil yang berada di sebuah lembah, sehingga mereka menggunakan teropong senjata untuk memastikan apa yang sedang terjadi dan melihat gerombolan zombie yang sedang menyerang si pemudi. Niat hati ingin membantu, Abi malah tak sengaja menembak si bapak yang bermaksud kabur. I hate flying. Look, just stick to the plan. Khawatir dengan keselamatannya, mereka pun bergegas turun untuk memeriksa kalau nyawanya masih bisa tertolong. Tetapi hal itu percuma saja karena si bapak keburu tergigit dan sebentar lagi akan menjadi zombie. Sehingga daripada populasi zombie semakin meningkat, Cassius langsung menghabisi beliau yang masih sekarat. Saat akan pergi itulah datang beberapa mobil yang sepertinya masih satu komplotan dengan si mayat. Sambil menodongkan senjata, salah satu dari mereka memeriksa mayat si pria yang ternyata ada bekas luka tembaknya. Sehingga mereka menganggap jika Cassius dan Abi adalah orang jahat yang bermaksud untuk merampok. Terbukti dari sepatu si mayat yang sempat Cassius ambil setelah si bapak meninggal, sambil menurunkan
mengeluarkan senjata, Cassius menjelaskan jika ini hanyalah kesalahpahaman dan mereka sama sekali tidak ada niatan buruk karena semuanya tidak ada yang mau mengalah. Salah satu anggota bernama Megan dan kebetulan sedang hamil. Salah satu anggota bernama Megan yang kebetulan sedang hamil pun langsung turun dari mobil untuk menghentikan kesalahpahaman ini. Saat ratusan zombie mulai menuruni bukit dan bermaksud menyerang mereka semua. Karena anggota dan peluru yang terbatas, mereka semua dibuat kewalahan menghadapi para zombie yang jumlahnya semakin tak wajar. Tak ingin mengambil risiko lebih buruk yang dapat menyebabkan mereka semua tewas, Cassius dan Abby memutuskan untuk mundur dan segera bergegas sambil membawa serta Megan yang kandungannya sebentar lagi akan memecah. Oke, di sini kita melihat para zombie ini terlihat brutal dan tak tampak seperti para zombie yang lain yang terlihat lebih santai dan natural. Lanjut, dalam perjalanan Cassius menanyakan terkait apa yang sedang Megan dan David suaminya lakukan di tempat tadi. Megan menjelaskan jika mereka akan pergi ke daerah timur laut, lebih tepatnya kota Perahu, alias satu-satunya tempat yang dianggap paling aman bagi para penyintas. Sebenarnya Megan terpaksa melakukan ekspedisi ini karena semua persediaan yang mereka miliki telah habis. Namun karena musibah yang menimpa rombongan barusan, Megan memohon agar Cassius mau membawa serta mereka bersamanya. Mobil yang Cassius kendarai malah mogok di tengah jalan sambil saling berkenalan satu sama lain. Cassius menyuruh mereka segera mengemasi barang dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Bahkan tak tega melihat Megan yang sedang hamil harus berjalan puluhan kilometer. Cassius melakukan ini demi keselamatan mereka semua dan segera mencari tempat berlindung sementara sebelum hari mulai gelap. Dan tibalah mereka di sebuah gedung kosong yang terbengkalai. Cassius dan Abby pun masuk duluan untuk memastikan agar tidak ada penghuni lain di tempat ini. Hingga malam tiba, Cassius tak lupa memasang tali pembatas untuk sebagai alarm seperti yang ia lakukan saat berkemah di hutan. Setelah semua persiapan sudah selesai, Cassius menunjukkan rute tercepat agar Megan dan David bisa cepat sampai ke kota Perahu. Sementara ia dan Abby tidak bisa mengantarkan mereka karena masih punya tujuan lain. Sontak hal itu membuat David dan Megan merasa heran sekaligus kecewa karena menganggap jika Cassius akan pergi bersama. Cassius menegaskan bahwa tidak ada yang namanya tempat paling aman di dunia ini. Satu-satunya tempat paling aman hanyalah mereka harus pergi sejauh mungkin dari para zombie dan terus berpindah-pindah dari satu ke tempat lain. Selain melawan dan tetap menjauh seperti yang Cassius lakukan saat ini, sempat terjadi perdebatan antara Abby dan Cassius karena menganggap Cassius telah berlebihan sehingga Abby membujuknya untuk memeriksa wilayah kota Perahu sekaligus mengantarkan Megan dan David menemui para penyintas di sana. What was it like? You sure you don't want any? Thanks, but then to the islands by boat. We've seen enough. Sementara Abby berjaga duluan dan Megan sudah tertidur pulas, David dan Cassius mulai mengobrol mengenai kehidupan satu sama lain termasuk memuji kehebatan Cassius dengan gampangnya mengalahkan para zombie. Ia juga berterima kasih atas Cassius yang sudah menolong bahkan membawanya sejauh ini. Melihat wajah memanas dan kondisi Megan yang sedang hamil tua akhirnya membuat Cassius merasa iba dan memutuskan untuk mengantarkan mereka ke tempat yang ia tuju. Keesokan paginya saat Abby masih berada di lantai atas selesai berjaga, ia langsung dikejutkan dengan suara zombie yang berasal dari semak-semak. Sehingga Abby dengan cepat turun untuk memberitahu Cassius tentang situasi darurat ini. Tepat saat zombie akan sudah mengentul di hadapannya. Tak lama gerombolan zombie lain yang sedari kemarin mengejar dari lembah pun akhirnya sampai ke kota mati yang dijadikan tempat peristirahatan Cassius. Ketika salah satu zombie beralih masuk ke dalam bangunan, Cassius CS sudah lebih dulu melanjutkan perjalanan dan mendengar suara ledakan tersebut dari kejauhan, sehingga mereka menyadari jika para zombie saat ini sudah berada tepat di belakang mereka. Secara kebetulan jalan yang mereka lalui adalah jalan menuju ke bandara, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke sana dengan harapan masih ada pesawat yang bisa digunakan. Di tengah perjalanan mereka tak sengaja menemukan seonggok mobil diparkir tepat gedung terbengkalai.
Mereka juga menemukan si pengendara sudah tak bernyawa dengan luka tembak di bagian kepala. Curiga jika beliau bundir sebelum diserang oleh kelompok zombie tadi. Cassius menyuruh Abby untuk masuk dan memeriksa bangunannya karena bisa saja masih ada zombie yang tertinggal di dalam sana. Beberapa saat berkeliling, Abby tak menemukan apapun di dalam bangunan tersebut. Ia hanya menemukan beberapa kaleng makanan siap saji. Sebelum melanjutkan perjalanan, Cassius iseng memeriksa bagian bagasi mobil dan secara kebetulan menemukan kursi roda untuk membantu Megan yang sudah mulai kelelahan. Dan inilah bandara yang dimaksud Abigail tadi. Bandara ini yang ternyata bekas tempat ayahnya dulu bekerja, sehingga ia segera pergi ke lokasi hanggar untuk memeriksa apakah pesawat pribadi sang ayah masih terparkir di sana. Dan ya, beruntung dirinya tersisa satu pesawat yang sudah tak lama terpakai, meski sudah usang dan tak bisa dinyalakan Setidaknya badan pesawat ini masih utuh dan kokoh sehingga mereka mendorongnya keluar untuk diperbaiki. Berbekal hasil magang 3 bulan selama di SMK 10 tahun yang lalu, David dan Megan pun mulai mengotak-atik mesin pesawat agar bisa digunakan kembali. Sementara Cassius dan Abby akan berkeliling memeriksa seluruh area sekitar. Cassius dengan santainya malah mengoleransi di menara pengawas sambil santai-santai, di mana saya akan melihat ke arah David yang sedang memperbaiki pesawat. Terlihat puluhan zombie sedang berlari ke arah David dan Megan, sehingga Cassius langsung berlari mengingatkan mereka akan adanya zombie yang mendekat dan meminta David untuk segera menyelesaikannya. Beruntung masih bisa selamat dan hanya mengalami baret-baret ringan, termasuk Megan yang kandungannya juga baik-baik saja, sehingga mereka segera pergi sebelum para zombie menemukannya. Beberapa meter jalan kaki tibalah mereka di sebuah stasiun kereta terbengkalai yang kondisinya sangat memprihatinkan, dengan fakta bahwa jarak ke kota perahu masih membutuhkan waktu sekitar 2 hari perjalanan. Mereka memutuskan akan beristirahat di stasiun ini sambil mempersiapkan tenaga untuk besok hari. Singkat cerita, malam pun tiba. Sambil beres-beres, David diam-diam mengambil pistol yang sempat Cassius berikan saat di bandara. Entah apa yang ia lakukan dengan pistol ini, lalu menodongkan pistol ke batoknya sendiri. Faktanya, kaki David ternyata sempat tergigit saat insiden di bandara tadi, yang karena tak ingin menjadi beban bagi Megan dan semua orang, David memutuskan bundir sebelum virusnya semakin menyebar. Dan ya, David tak jadi melakukannya karena teringat dengan cicilan Shopee yang belum lunas. Ia memutuskan kembali dan menunda aksi bundirnya. Keesokan paginya mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan melewati jalur hutan agar tidak mudah ditemukan oleh para zombie. Beberapa meter berjalan, David tiba-tiba berhenti akibat tubuhnya yang lemas. Pertanda virusnya mulai menyebar, namun David tetap merahasiakannya karena tak ingin Megan khawatir dan mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Cassius yang tadi melihat luka di kaki David langsung menyerenteng tanpa sepengetahuan Abby dan Megan. David menjelaskan jika ia akan membantu mereka nanti saat virusnya akan semakin parah. Dan untuk sekarang David memohon agar Cassius membiarkannya ikut rombongan demi menemani Megan sampai Megan detik-detik terakhirnya dan meminta Cassius untuk tetap merahasiakannya. Perjalanan kembali terhenti saat mereka menemukan sebuah rumah yang kondisinya sangat terawat dan benar saja lampu tiba-tiba menyala, disusul dengan suara speaker yang menanyakan tentang tujuan mereka datang ke daerah ini. Namun melihat Cassius dan Abby membawa senjata lengkap, Norton meminta mereka untuk melucuti semua senjatanya. Mereka disambut baik oleh Norton yang menyediakan segala macam kebutuhan mulai dari makanan, minuman. Entah seperti apa latar belakang si Norton ini, tetapi ia seperti tahu banyak hal tentang kegilaan yang terjadi seluruh penjuru dunia. Berbeda dengan Cassius yang memandang ini sebagai bencana tak berujung, Norton justru berpikir sebaliknya dengan menganggap jika ini adalah awal evolusi terbesar umat manusia dalam mencapai keabadian. Di tengah perbincangan tersebut, David terlihat sangat pucat akibat luka yang ada di kakinya, sehingga ia izin pergi ke toilet untuk melihat kondisi tubuhnya yang mulai merasa tak normal akibat virus zombie yang mulai menjalar ke seluruh tubuh. Dan alangkah terkejutnya David saat mendapati semua teman-temannya sudah tak sadarkan diri, disusul dengan ia sendiri yang juga ikut terkapar setelah Norman menunjukkan alat ciptaannya, di mana hanya dengan alat inilah bisa mengetahui seseorang sudah terinfeksi virus atau belum.
Sadar-sadar mereka terbangun dari ruang bawah tanah dengan kondisi yang sudah terikat, di mana Norton sangat antusias karena telah mendapatkan beberapa relawan untuk melakukan eksperimen gilanya. Entah eksperimen macam apa yang ia lakukan si Norton ini. Namun saat ini keadaan mereka benar-benar terancam karena Norton akan membiarkan istrinya yang sudah terinfeksi memangsa mereka semua. Beruntung David yang saat ini belum sepenuhnya menjadi zombie berhasil menggagalkan rencana Norton dan membantu yang lain untuk kabur, sehingga mereka semua mengambil senjata dan kunci mobil milik Norton untuk secepatnya meninggalkan tempat ini. Kembali dihadang oleh zombie yang sedari kemarin terus mengejar di mana Cassius memacu mobilnya ke daerah kota perahu yang selama ini mereka tuju. Namun perjalanan harus terhenti saat jalan yang mereka lalui terhalang pohon-pohon yang sedang tumbang. Sehingga David yang mulai hilang kesadaran pun meminta Cassius untuk membawa Megan bersamanya dan akan menghadapi para zombie sendirian. Sambil menggendong Megan yang sudah akan pecah tetuban, Cassius berlari secepat mungkin untuk sampai ke tepi pantai, disusul oleh Abby yang mulai kehabisan peluru akibat para zombie yang tidak ada habisnya. Beruntung para penyintas yang berjaga di gerbang melihat keberadaan mereka dan berhasil mengusir para zombie untuk sementara waktu. Dan inilah kota perahu yang dimaksud, kota yang dibangun di atas beberapa perahu. Selesai dengan ketegangan malam, Megan secara dibawa ke ruang bersalin seadanya karena sebentar lagi akan melahirkan. Beruntung Cassius dan Abby disambut baik oleh pelintas di kota ini. Mereka langsung dibawa menemui pimpinan kota perahu yang bernama, kita panggil saja si ketua, untuk sekedar berkenalan dan mengetahui asal-usul Cassius dan Abby. Beberapa saat menunggu, Cassius akhirnya menerima kabar baik jika Megan telah melahirkan anaknya dengan selamat. Namun kabar buruknya, Megan mengalami sedikit kritis pasca melahirkan karena fisiknya mulai melemah. Menyadari dirinya tidak akan selamat, ia meminta Cassius untuk menjaga bayinya, berharap anaknya mampu bertahan di tengah dunia yang kejam ini. Abby yang sudah lama tak menemukan hiburan pun memutuskan pergi berkeliling sekitar pelabuhan sembari melihat pria dewasa yang menggelar acara adu panco, di mana ada seorang pemuda tampan yang bernama, kita panggil saja Udin ini. Setelah cukup lama berbincang-bincang, malamnya si Udin mengajak Abby untuk pergi berpesta dan salah satu bar yang ada di sana, yang mana untuk pertama kalinya Abby benar-benar menikmati suasana yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Setelah akan pulang, Abby tak sengaja menemukan satu ruangan yang membuat sangat penasaran. Lalu masuk untuk memeriksa. Di sana ia menemukan sebuah benda yang terlihat seperti pemicu, lengkap dengan antenanya. Lalu si Udin langsung mengambil dan meletakkannya seperti semula. Ia juga sebenarnya tak tahu pasti tentang kegunaannya, tapi ketua pernah mengatakan jika remote ini hanya akan digunakan saat situasi benar-benar genting. Tak hanya itu saja, Udin juga menunjukkan terowongan rahasia yang sudah dibangun sejak lama sebagai antisipasi jika suatu saat para zombie berhasil menerobos. Beralih ke Norton yang memutuskan pergi ke kota untuk menghabisi Cassius dan kawan-kawannya. Ia juga membuat serta para zombie yang berhasil ditaklukkan menggunakan alat ciptaannya. Norton mulai melakukan aksi gilanya dan Norton bersama pasukan zombinya berhasil masuk dan menyerang semua penghuni kota. Abby meminta Samsul dan penjaga lain untuk mengamankan jalur terowongan rahasia, di mana Cassius yang melihat pun langsung berlari untuk membantu, tetapi melihat kondisi Cassius yang sudah tak sehat lagi, Norton lantas menghampiri dan menghajarnya sampai babak belur. Namun hal itu tidak berlangsung lama setelah Cassius bangkit dan balik menghajar dan hingga berhasil menghancurkan alat pengendali zombie tersebut. Sementara para penduduk berhasil selamat dan sudah ada di tepi pantai, Cassius dan Abby masih berada di kapal untuk pergi ke terowongan. Ternyata benda kecil yang sempat Abby lihat tadi adalah sebuah pemicu jarak jauh yang digunakan untuk meledakan kota perahu. Berhasil selamat dan kembali bergabung dengan para penyintas, mereka tiba-tiba mendengar suara tembakan yang rupanya berasal dari si ketua. Melihat bekas gigitan di lehernya, Cassius meminta si ketua untuk mengendalikan diri dan segera tinggalkan tempat ini. Ya, terjadilah pertarungan antara Cassius dan si zombie, dan notabene adalah ayahnya si Abby. Sempat bingung karena tak tega jika menimbak ayahnya sendiri.
Abi kembali sadar saat melihat kasus yang semakin terpojok dan mengakhiri dan sang ayah. Setelah semua selesai, tak ada lagi yang tersisa. Kini tugas mereka adalah mencari tempat lain untuk jadikan rumah baru. Yang karena ketua sudah tewas, mereka meminta kasus untuk memimpin kelompok ini dan berjuang bersama-sama untuk memulai peradaban baru.